dari kelima candle ini nanti candle yang terbentuk, pola candle yang terbentuk bisa nanti kita kombinasi dan nanti akan membentuk pola candle utama ini. Ya, ini pola candle utama. Contoh misalnya kita beri contoh dulu untuk pola candlenya. Ini contoh pola candle gabungan ya. Contoh pola candle yang dikombinasi atau pola candle kombinasi. Oke, yang paling gampang dulu di sini. Yang paling mudah dulu. Kita perhatikan yang paling sebelah kiri candle merah ini. Ya, candle merah. Ini merah pertama, merah kedua, merah ketiga. Ya, merah berjajar. Kemudian setelah merah kuat ini tiba-tiba buyer muncul. Ya, buyer muncul tiba-tiba. Ini yang selanjutnya muncul warna hijau. Perhatikan warna hijau meskipun tidak menutup di sana, meskipun tidak menutup candle sebelumnya, ini sudah hampir sama. Kalau kita lihat teori candlestick ini masuk harami, ya tetap kita harus punya perhatian karena di situ ada mulai pergantian warna. Nah, kita lihat nanti di sebelah kiri di sini apakah ada penolakan, apakah ada level supportnya. Ya, kalau di situ ada penolakan-penolakan, ada level psikologi support di situ, maka bisa menjadi pertanda hijau ini atau pergantian warna ini akan merubah dari tren turun menjadi naik atau merubah posisi awalnya struktur turun menjadi naik. Kemudian ketika naik lagi, dari candle yang berjajar ini bisa kita kombinasi. Yang kita kombinasi bukan ekornya, nanti ada ekor atas bawah tidak peduli. Ya, tidak ada ekor atas bawah tidak peduli. Yang terpenting kita lihat adalah kekuatan volumenya. Ya, kekuatan volumenya ini bisa kita kombinasi. Merah dari ujung atas ke ujung bawah, ya itu bisa kita gabungkan. Bodinya kita gabungkan yang merah dengan merah. Ya, ini kalau kita gabung warna merahnya, ya contoh begini ya. Ini anggap saja kombinasi 3 candle, kita kombinasi menjadi candle tebal merah, sehingga kekuatan merah bersatu menjadi kekuatan yang super power. Kemudian yang hijau ini karena juga bertahap berjajar, kita bisa kombinasi juga ya, body-bodinya kita kombinasi juga sampai di sini. Nah, inilah yang terjadi ketika kita kombinasi. Dari ketiga candle hijau kalau kita kombinasi terbentuk candle seperti ini. Sehingga gabungan candle ini membentuk menjadi satu pola, yaitu pola engulfing. Ini. Pola yang kedua adalah dari gabungan ini bisa membentuk pola engulfing, bullish engulfing karena candle sebelumnya ditutup candle warna hijau maka bullish engulfing. Satu pola dari gabungan ini membentuk bullish engulfing. Artinya apa? Artinya berpotensi hijau akan dominan di sana. Hijau menguasai yang merah. Merah dimakan habis oleh hijau. Ini adalah bullish engulfing ya. Tadi sesuai dengan teori candlestick, teori pola candle yang kita sampaikan sebelumnya. Kemudian dari dua candle ini, dari candle merah dan candle hijau ini yang panjang ini yang merupakan gabungan dari candle-candle sebelumnya tadi, ini pun kita bisa kombinasi lagi. Jadi kita bisa kombinasi di sini. Nah, kemudian yang ada bodinya kita kombinasi. Sehingga yang terjadi begini, kalau saya kombinasi dengan warna ini. Yang ada bodinya yang dua-duanya kena kita kombinasi. Nah, kita kombinasi kemudian dari kombinasi ini gabungan antara bodi warna merah dan bodi warna hijau ini melebur atau netral sehingga ini berubah menjadi ekor di sini. Sehingga berubah menjadi ekor. Kemudian sisanya ya sisa dari bodi yang ada itu warna merah, warna hijau. Maka di sinilah dua bodi ini tadi yang warna merah, warna hijau, bodinya dua-duanya kita gabung.
maka yang terjadi pertemuan dua candle ini melebur menjadi ekor yang panjang. Kemudian ujung sisanya body yang tidak ditutup tadi menjadi body di sini. Maka akan membentuk satu pola baru namanya doji atau hammer. Doji atau hammer. Ya, anggap saja ini mendekati sama. Ya, sama-sama dua-duanya itu adalah candle-candle reversal atau pola candle reversal. Jadi kalau kita anggap ini terlalu tebal, kita bisa sebut ini sebagai hammer. Kalau ini terlalu dekat, kita bisa sebut sebagai doji. Tidak masalah. Yang terpenting ada pola baru, ya kita gabung menjadi pola seperti ini. Ada ekor di bawah panjang, bodinya kecil. Secara karakteristik candle, ini adalah penolakan buyer yang kuat sehingga berpotensi naik. Sama, digabung beberapa candle menjadi engulfing, potensinya naik. Digabung dua candle menjadi doji, kemudian berpotensi naik. Sama, ini adalah gabungan candlestick. Nah, berapa banyak kita gabung nanti candlestick yang ada di pasar itu, ya tergantung kondisinya. Mana yang dominan di situ, kita bisa gabung. Kemudian selanjutnya saya coba untuk lihat lagi yang lain. Kita coba untuk membahas yang lain. Nah, ini adalah salah satu juga contoh dari yang kita berikan. Yang pertama tadi yang seperti ini, ya, ini merah, kemudian setelah itu hijau. Ya, ini dianggap merah ini sebagai kekuatan pertama. Jadi ini harusnya begini. Kemudian ganti candle itu selalu di kanannya. Kemudian kita lebur jadi satu. Dari yang merah dan hijau ini kita lebur, dua-duanya ini menjadi ekor, sisanya menjadi body. Maka membentuk pola baru namanya hammer. Kemudian demikian halnya dengan ini ketika naik ditutup dengan bullish. Setelah itu melompat ke sini, naik sebentar kemudian turun, ditutup di sini. Memang kelihatan ini tidak memakan habis warna hijau, ya. Tidak makan habis warna hijau. Padahal merahnya ini belum memakan habis warna hijau. Belum disebut sebagai engulfing, tapi ini masuk di kategori haraminya. Tetapi kalau kita kombinasi, jangan lupa tadi diharami juga berpotensi turun. Kalau kita gabung dua-duanya, yang ada bodinya ini melebur menjadi ekor, bodinya menjadi sisanya. Nah, ini adalah inverted hammer, kebalikan. Bisa berpotensi nanti turun, ya, dan seterusnya. Nanti kita bisa otak-atik sendiri, kita kombinasi sendiri. Biar nanti kita ketemu, oh ternyata candle itu seperti itu gabungannya. Contoh lagi seperti ini yang kita lihat. Nah, kita lihat misalnya candle hijau sebelumnya yang di sini, kita kombinasi candle yang warna hijau. Ini warna hijau, kita gabung begini. Kemudian kita kasih warna yang hijau. Nah, setelah ini ternyata candlenya turun. Nah, candle turun tuh begini. Ini candlenya turun, bodinya kita tarik sini. Seller. Artinya kalau kita gabung tetap dominan yang seller. Jadi begini. Kemudian kita garis, kita gambar seperti ini. Jadi body yang merah, sisanya yang bawah, kemudian yang atas menjadi melebur menjadi ekor begini. Artinya apa? Artinya seller memang dominan, ya. Ada penolakan ke bawah yang kuat. Ada penolakan sell di sana yang kuat. Ya, penolakan sell yang kuat. Ekor itu mengindikasikan penolakan sell yang kuat. Sehingga masih ada potensi untuk turun lagi. Ya, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya 160-an, kemudian kalau turun lagi sekitar 170-an. Yang pasti ada petunjuk untuk atau ada peluang untuk lanjut lagi. Kita geser. Nah, ternyata masih ada peluang lagi sampai di sini. Masih peluang sampai di sini sekitar 300-an. Ini sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit. Nah, setelah itu beda lagi ketika nanti ini sudah lumayan turun. Kemudian ternyata ketika sudah turun tiba-tiba pergerakannya berubah. Nah, pergerakannya
berubah lagi. Berubah seperti apa? Berubah warna dari hijau menjadi merah. Logikanya merah dimakan lagi oleh hijau. Merah dimakan lagi oleh hijau. Sehingga pertarungan candle ini merah dikalahkan oleh hijau. Itu gampangnya. Sehingga potensinya masih lanjut naik lagi atau potensinya akan hijau lagi. Ya, dan seterusnya termasuk yang sekarang ini. Yang sekarang ini misalnya yang dominan, yang kuasa adalah warna merah ini. Kita gabung yang hari ini warna merah mendominasi, kemudian selanjutnya buyer mencoba untuk melawan atau menolak. Kita kasih warna hijau. Nah, ini kalau kita lihat ini memang namanya harami, tapi tadi sudah kita sampaikan harami itu usahakan lebih dari atau separuh, minimal separuh. Maka ini belum separuh. Untuk kita nanti masuk posisi buy, hati-hati dulu ya, karena masih kecil, kekuatannya masih kecil, masih didominasi oleh seller di sana, kecuali nanti sudah mulai naik lumayan panjang begini ya. Ini adalah penerapannya, mudah-mudahan bisa difahami. Sampai di sini untuk materi candlestick dulu. Mungkin ada mau ditanyakan dulu Pak, mungkin ada yang menjadi kesulitan atau ketidakfahaman terkait candlestick, silahkan ditanyakan dulu. Iya, Pak Wijaya, seperti yang tadi dijelaskan, rupanya ya memang yang inverted hammer itu ya Pak, Ya, yang materi itu saya juga bingung. masih, iya maksudnya ada pertanyaan, kan itu ada penolakan Mm-mm. dari atas, Ya, ada penolakan ditekan ke bawah kayak gitu. logikanya Tapi kan harusnya kan naik gitu logikanya. Kalau ada penolakan, ya, misalkan yang inverted hammer kan di bawah, berarti ya logikanya kan harusnya turun gitu ya. iya, Tapi karena ada tekanan dari atas gitu. ya, tapi kenyataan malah berbalik. Ya itulah inverted hammer namanya. Contoh begini, saya berikan contoh dulu. Yang kasih warna hijau ini, highlight warna hijau ini, perhatikan ketika dia trennya turun kuat. Ketika trennya turun kuat, kemudian eh, muncul di situ candle warna merah, warna hijau. Ini turun sebentar kemudian naik kuat. Harusnya kalau mulai berjajar ini merah kuat, logikanya ini adalah seller dominan. Perhatikan ujung ke ujungnya, ini dari sini menuju ke sini, candlenya makin turun. Ya, demikian juga di sini, candlenya makin turun. Dari sini awalnya, kemudian candlenya makin turun, candlenya makin turun. Kalau kita tarik garis, nah kan garisnya ke bawah, artinya trennya tren turun. Tetapi kenapa ketika ada penolakan panjang begini, ada inverted hammer yang seperti ini, kok tidak turun? Padahal ini logikanya adalah penolakan seller yang kuat. Logikanya adalah penolakan seller yang kuat. Ini adalah inverted hammer. Jadi inverted hammer itu kebalikannya tadi, kebalikan dari hammer, tetapi posisinya berada di tren turun. Kalau kita baca secara logika, ini penolakan buyer yang kuat, penolakan seller ini kuat sekali. Harusnya turun. Nah, sekali lagi ini perhatikan di sebelah bawah, sebelah kiri ini berada di area support, berada di area level psikologi. Satu, berada di level psikologi. Yang kedua, dia pernah naik sampai di sini, ini bukan main-main. Artinya punya kekuatan tekan yang sangat kuat sekali. Meskipun pada akhirnya ditolak oleh seller. Tapi dia punya kekuatan pertama ini sampai di sini, sampai naik kuat sampai di sini. Maka ini perlu kita hati-hati seperti ini. Kita hati-hati dalam kondisi seperti ini. Di bawah banyak penolakan ditolak di sekitar support dan semuanya kembali mantul lagi. Maka ini bisa menjadi petunjuk akan segera berbalik dari turun jadi naik. Ini harus kita perhatikan. Bukan serta-merta ini
penolakan ke bawah langsung turun. Karena sejarah juga mencatat di sebelah kirinya ada level pentingnya, ada level psikologi, ada level support yang tidak bisa di breakout. Maka dia kembali. Dia langsung ditolak ke atas terus bahkan sampai di atas ini. Sampai di ujung ini. Artinya buyer sudah pernah mencatat atau mencetak harga sampai di sini. Luar biasa sudah. Maka tidak heran ketika selanjutnya dia naik lagi. Nah, ini adalah bagian contoh dari inverted hammer. Nah, sekarang yang di atas yang cara berpikir yang berbalik tadi. Yang namanya hanging man. Kalau ini kan inverted hammer, berada di ujung bawah. Nah, sekarang yang hanging man itu seperti orang menggantung namanya. Ya, hanging man itu seperti halnya orang menggantung. Kalau kita lihat contohnya, ya biar nanti kita juga banyak referensi di sana untuk apa? Untuk nanti kehati-hatian, biar nanti tidak terjebak dalam satu karakter candle yang kita anggap sebagai penerusan atau logikanya penerusan. Oke, ini saya coba untuk memberikan contoh yang apa namanya, hanging man. Hanging man itu dia seperti hanya hammer tetapi berada di tren atas. Ketika naik kuat, perhatikan, ketika naik kuat, kemudian berikutnya dia muncul candle merah, ini naik sebentar kemudian turun merah, kemudian ditolak oleh buyer. Nah, di sini ada pola hanging man di mana seperti hanya orang menggantung, kepalanya di atas, kakinya di bawah, berada di ujung tren naik. Logikanya ini kecil, bodinya kecil, penolakannya lebih panjang dari body, penolakan lebih panjang dari bodinya, dan berada di ujung tren, berada di tren up ya. Ini kalau kita tarik ke sini, ada level psikologi yang dilewati di sana, ada banyak level psikologi yang tidak di breakout di sana. Maka ini bisa menjadi perhatian kita, hati-hati ketika muncul seperti ini, karena bisa saja, bisa jadi ini menjadi pertanda akan berbaliknya. Satu, kita bisa lihat level psikologi. Kalau di atas berarti resisten, kalau di bawah support. Kemudian kita bisa ukur ringnya kira-kira sampai di ujung itu sudah berapa? 2400. Kita lihat beberapa hari terakhir. Ya, kita bisa kombinasikan 3500. Kita lihat sebelumnya lagi 5000. Kemudian kita lihat lagi 5.000 lebih. Jadi di beberapa hari terakhir itu bahkan rata-ratanya sekitar 5 ribuan, ya sekitar 5 ribuan. Yang terdekat saja yang sebelumnya ini mencapai angka 2 ribuan ya. Tadi kita ukur yang sebelumnya ini sekitar 3.000 ya. Meskipun ini belum mendekati, belum mencapai ringnya ya, tetapi ketika berbenturan dengan level psikologi support resistennya ya, karena di atas maka berbenturan dengan level resisten di sana dan mulai berubah warna, apalagi dia mencapai harga yang sudah lumayan panjangnya. Meskipun tidak selalu panjang ya, tetapi ketika sudah membentuk satu pola ini hanging man ya, maka perlu kita harus hati-hati, apalagi di ujung resisten ya. Saya tidak rekomendasikan ketika berada di level-level penting untuk kita entry di level psikologi. Lebih baik kalau kita mau buy, tunggu sampai breakout dari level resistennya. Atau kalau sudah muncul berbalik begini, maka kita bisa tunggu petunjuk selanjutnya, apakah nanti diperkuat atau tidak. Misalkan ini setelah merah ini ganti candle, kemudian warnanya hijau lagi, maka kita tetap fokus ke buyer lagi. Tetapi ketika tidak ditutup dengan hijau bahkan merah lagi, maka kita bisa memanfaatkan potensi atau peluang untuk kita sell lagi di sana. Ya, meskipun tidak selalu nanti turun, tidak masalah. Ketika kita entry sell, yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan pertama adalah resikonya. Sell resikonya berarti ketika naik rugi. Ukur kira-kira dari titik entry kita sekitar 400 sampai 500. Ya, berarti sekitar di sini. Ya, sekitar di sini kita bisa letakkan stop loss kita atau batasan kerugian kita.
di area 1787.49. Sistem kita jalankan, market biarkan berjalan. Ya, jangan terus kita berpikir ketika kita entry sell langsung dia turun. Ketika kita entry buy langsung naik. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa membaca secara mutlak arah pergerakan pasar. Yang kita lakukan adalah membaca probabilitas itu dari histori, dari runningnya. Namun demikian paling penting adalah menjaga manajemen resiko kita. Ya, kita bisa taruh stop loss atau kita bisa cut loss manual nantinya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Arif, mudah-mudahan bisa membantu jawabannya dan nanti bisa banyak dicoba lagi prakteknya. Kalau ada nanti peluang seperti itu kita nanti bahas bareng-bareng. Ya, ya, terima kasih Pak Eh, Wijaya. baik Pak Arif, untuk hari ini Jumat kita sementara selesaikan dulu, kita cukupi dulu. Lebih banyak nanti kalau ada waktu banyak dicoba di akun demonya, kemudian bisa nanti konsultasi, komunikasi kalau ada kesulitan. Kalau ada kelas malam mungkin jenengan nanti bisa ikut nimbrung, nanti linknya juga kita akan kirim bersama di grup. Ya, Terima kasih siap Pak. Pak Arif, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.